tema camping, Jis, kan lu yang paling berpengalaman nih masalah camping naik gunung nih. Iya. Ini maksudnya paling enak tuh cerita pas di camping tuh kayak pengalaman apaan sih yang lu alamin gitu kan pas naik gunung. Maksudnya hal-hal bisa mistis, bisa misalnya dalam gangguan dalam perjalanan. Enggak sih kalau gue ya, kalau di atas gunung tuh pantrangan tuh gak boleh ngomongin masalah mistis yang kejadian. Takutnya tuh si orang, bukan guanya sih, maksudnya teman-temannya pada ikut takut. Jadi kalau lu naik gunung nih, lu ngeliat sesuatu, lu jangan ceritain sama anak-anak. Biasa aja ya. Biasa aja, anggap aja ya apa kayak gak ada apa-apalah. Mungkin diceritainnya pas lagi udah turun kali Ya, kalau udah turun baru cerita-cerita Takutnya gitu. Mending takut sendiri tapi dipendem daripada cerita takutnya ke anak-anak lain tapi malah Ya, takut. jadi was-was. Iya. Kalau lu sendiri tuh pengalaman lu udah pernah naik gunung sih belum tuh? Belum Susah gua nanya nih tuh. Cobain dah, enak tuh. belum. Tapi Ini- tuh- ini gue pertama kali camping. Tapi tuh setelah lu sekarang camping terus perjalanan kita touring kan gini. Lu jadi kepengen misalnya touring naik gunung apa gimana gitu buat ke depan? pengen. Waktu itu juga udah ada niatan, udah mau beli alat-alatnya. Cuman masih waktu sama budget masih belum ada lah. Mungkin belum ada yang tepat tuh ya. Iya. Waktunya Tapi- belum tepat lah. Buat lu sendiri tuh untuk pertama kali lu pengen kemana sih tuh naik gunung? Pasti Gunung Gede dulu lah. Yang deket-deket Yang deket ya. dulu ya. Yang dekat, terus yang banyak orang juga kan, banyak orang yang datang. Iya. Banyak pemula juga. By the way, lu kan pernah ke naik gunung gede kan? Iya. Lu bisa ceritain nggak sih pengalaman buat kita nih yang khususnya belum pernah naik gunung sama sekali kan? Sharing lah. Soalnya kan kita ini kesini tuh ngecamp kan diajak sama lu sama Aceng kan? Iya. Maksudnya boleh lah sharing lah. Gini ya sebenarnya, gue juga awalnya dulu dijermusin sama teman pas zaman sekolah tuh. Gue kelas 2 SMA pertama camp tuh, awalnya gue ogah, males, tapi begitu gue dapet gitu momennya itu, ketika lu capek di jalan, pas lu nyampe ke atas gunungnya tuh pokoknya susah diungkapin. Pokoknya rasa capek, lelah, semuanya hilang pas ngelihat pemandangannya tuh gak bisa dijelasin sama kata-kata sih. Seru kayaknya, Seru banget dah. Pokoknya lu semua harus nyobain dah. Kalau sekali nyoba pasti bakalan kecanduan. Maksudnya kadang gue juga kalau misalnya cerita-cerita dengar cerita dari teman gitu ya, Jis, kayak pengalaman naik gunung, pengalaman traveling naik gunung itu kan kayak pengen sih, kayak apalagi nonton 5 cm lu sempat pernah nonton nggak? Iya Itu sih, kan dulu iya. itu belum. Gila kan, maksudnya kayak Itu gila. masih lu perjuangan teman-teman 5 orang kan ya, kalau nggak salah 5 orang tuh kayak sama-sama kan naik sampai puncak Rinjani ya. Kan. Bromo. Bromo ya? Iya, Semeru kan Bromo sama. Semeru, Kalau nggak salah ya, kalau Tengger. nggak salah, sorry. Bisa di komen nanti kalau salah. Itu kan gara-gara film itu tuh di Semeru ramai. Iya. Semenjak film itu ramai Semeru. Mendongkrak pariwisata juga ya film itu. Tapi gini Jis, menurut lu view spot-spot pegunungan di Indonesia gimana sih, Jis? Kalau misalnya dibandingin di luar gitu, Indonesia kaya gak sih untuk masalah? Sebenarnya Indonesia tuh kaya wisata alamnya ya, gak kalah bagus sama luar. Mending ya kalau menurut gua nih, sebelum lu nyobain keluar, lu cobain dulu di Indonesia. Banyak tempat-tempat wisata yang bagus di Indonesia, gak kalah bagus lah sama di luar. Kalau menurut gua gitu ya. Bagus banget. Soalnya gunungnya banyak kan di Iya. Indonesia. Apalagi kalau misalnya khusus orang-orang Sukabumi kali mungkin bisa kayak Gunung Gede kan, kayak tadi Anto bilang. Tapi Buat ini kan coba-coba sekarang dulu. kita lagi pandemi ya. Itu syaratnya nambah nggak? Enggak sih, kalau syarat tetap masih sama. Ada rapid test gitu? Enggak, Kalau nggak vaksin gitu? enggak ada. Kayak biasa kali ya. Iya. Gue juga ada rencana sih, temen ngajak muncak ke Gunung Gede akhir bulan lah kalau nggak salah ya. Akhir bulan ini. Iya. Udah dibuka ya? Udah dibuka, Gunung Gede udah buka udah lama. Kan kemarin soalnya pernah tutup ya. Iya. Kapan tuh? Soal pandemi kali. Iya, dari awal pandemi tutup tuh, buka-buka kalau nggak salah ya. Januari kan maksudnya ya? Enggak, Januari mesti tutup. Januari sampai Maret kalau nggak salah baru buka lagi. Gue juga pengen nyobain sih ke Semeru, cuma lagi erupsi kalau nggak salah sekarang. Iya, Ditutup. masih.
Semeru. Enak gua lihat gitu kan, view-nya mantep lah. Paling seru sih lihat ini ya, Samudra Awan. Iya, negeri di atas awannya itu. Sebenarnya Itu itu sih rezeki rata-rata. ya. Iya, rata-rata kebanyakan para pendaki itu yang dicarinya itu loh. Iya. View-nya itu lah ya. Iya. View setelah Bagus itu, kita capek-capek naik terus kan. Bagus parah itu. Tapi Iya. Jis kayak misalnya lu lagi naik, pernah gak sih lu kayak tiba-tiba hujan, cuaca nggak mendukung pas lu Pernah lagi naik? lah. Gua pas di Gede aja 2 kali ke Gede tuh. Sekali kena badai. Nah terus gimana tuh? Bisa sharing deh. Gila, gua pas dari gua kan lewat Sukabumi ya, lewat Pondok Halimun. Di pos 4 gua kena badai tuh. Gila, nyampe Surken tuh teman gua hampir kena hipo di sana. Hipotermia. Iya, ngeri gua asli. Oh iya, iya. Jadi ini penjelasan bagus nih, enak nih. Maksudnya kan kendala-kendala di gunung kan emang kayak yang pertama hipotermia kan, maksudnya benar-benar musuh utama kan kedinginan itu kan. Iya. Kayak langkah pertama apa sih Jis buat misalnya kita, atau misalnya gejala-gejala deh, tiba-tiba wah ini udah kayaknya hipo nih. Maksudnya kayak Ya gejalanya biasa sih kedinginan berlebih gitu. Kayak misalnya lu nih kena hipo, lu dinginnya tuh nyampe gemeteran gitu. Menggigil. Iya, menggigil juga. Nah, langkah pertamanya usahain temen lu jangan nyampe tidur. Terus kasih yang anget-anget aja dah, kayak kopi lah, teh anget. Kalau itu masih belum bisa, lu kalau ada nih ya pakai ini yang dari apa? Yang plastik stainless tuh. aluminium foil. Oh, aluminium foil. Iya, Dibungkus bungkus. ya? Iya, biar anget. Tapi kalau gak ada sih langkah terakhir nih, lu bisa Pelukan kulit ya, sama pelukan kulit, baju. ya. Baju apa? Ah, Kulit ya. di- Iya, Saling bersentuhan kulit kali ya. iya, Soalnya kan mengantar panas ya. iya. Tapi itu juga sama lawan ini, bukan, jangan sama lawan jenis. Mungkin kalau kepepet-pepet kali Jis sih, maksudnya kayak Lawan jenis. Ya? Iya, itu maksudnya pokoknya itu kan urgent kan, maksudnya kan iya, kayak napas opsi buatan terakhir lah. napas buatan Opsi kan terakhir. gak bisa Iya. lihat-lihat genre kan, maksudnya Iya. kayak emang yang bisanya cowok sama misalnya yang korban Tapi cewek kalau yang cewek bisanya itu cowok. Gak bisa kali. Apaan? Mungkin sakral kali kalau cewek sama cowok. Iya sih, diusahain jangan sih. Tapi mungkin untuk urgent Jis, maksudnya kayak nggak ada siapa-siapa nih, maksudnya kayak yang bisa cuman dia gitu. Tapi iya, ya, kalau gak ada opsi yang lain udah gak bisa nih. Pokoknya itu paling mentok dah itu. Maksudnya tapi emang jarang sih kayak berdua lawan jenis Iya naik sih, gunung. jarang. Emang Banyak Rata-rata kalau cowok cewek ya. iya. lebih banyak cowok. maksudnya emang kayaknya nggak disarani ya Jis, naik gunung kayak berdua gitu. Iya sih. Kalau menurut gua ya minimal lu naik gunung bertiga dah. Sama satu orang, minimal satu orang udah pernah naik gunung itu. Nah iya tuh benar tuh Jis. Misalnya kalau kita misalnya jangan misalnya kayak amatiran, misalnya kita amatiran benar-benar sekelompok amatiran terus nyoba-nyoba naik gunung misalnya langsung ke Gede gitu misalnya. Iya. Maksudnya menurut lu Jis, trek ke Gede itu gimana sih maksudnya untuk pemula lah? Kalau menurut gua ya lewat yang via Cibodas sama Gunung Putri itu masih enak lah. Tapi kalau yang lewat Sukabumi lumayan ekstrim bagi pemula gitu. Jauh katanya ya. Iya, Pondok Halimun tuh jauh. udah jauh, jalannya juga lumayan terjal sih kalau lewat Pondok Halimun. Jadi kalau jalan masih tanah-tanah Iya, di sana masih tanah, tanah lumpur, hutan masih rapat, lumayan rapat. Kalau lewat itu Gunung Putri sama Cibodas sudah lumayan, udah enak. emang Udah jadi spot buat naik Iya. gunung kali, udah emang Iya. tujuan. Tapi banyak kan Cibodas sama ini ya. Iya, soalnya treknya paling gampang kalau menurut gua. Tapi Jis, lu sendiri udah naik gunung kemana aja sih Jis? Gua baru dikit sih, soalnya gua sibuk kerja. Gua paling pernah ke Gede, ke Salak. Udah sih itu doang. Gua rencana pengen ke Pangrango. Abis ke Pangrango loncat lah ke daerah Jawa, kalau enggak ke ke Garut. Tapi lu punya gak sih Jis impian lu gitu naik gunung kemana sih, maksudnya kayak bener-bener ini mah destinasi gua, istilahnya gua gak apa-apa nggak naik ke semua gunung, yang penting ini harus nih goal Semeru gua sih. naik gunung. Gue pengen nyoba ke Semeru. Itu goal buat naik muncak ke gunung gitu. Terus Semeru tuh bagus ini ya, ada danau Ranukumbolo ya. Iya, Rano Kumbolo. Mantep tuh. Apa sih daya tarik ke Semeru apaan sih Tok? Danau juga bisa danau. Banyak kan sih danau, soalnya pada camp di situ Iya. ya banyak ya. Camp terakhir kan di sana di Terus itu Rano airnya Kumbolo. nggak boleh diinjek. Gak boleh itu. Keramat apa Sakral lah menurut Iya, orang itu situ. buat
bisa buat dimasak airnya. Tapi Terus gini ya, yang- maksudnya kayak menurut lu emang pegunungan tuh emang untuk khususnya untuk di Indo ya, dengan budaya animisme dinamisme Indo dulu gitu kan, Iya. emang benar kan, maksudnya apa emang benar kayak mistis di pegunungan Indo tuh emang kental banget apa gimana sih menurut lu, menurut kalian? Kalau menurut gua sih iya kental. Soalnya ke bawah apa sih namanya? Ke bawah dari kitanya juga. Kalau Iya. nih misalnya nih kalau kita naik gunung nih, lu mindset lu dari awal udah gak enak gitu, pikiran lu ngalor ngidul kemana-mana, nah bisa jadi itu bakal Just, kejadian. by the way, kiat-kiat lu dalam menjaga diri dalam hal spiritual lah untuk pas naik gunung gitu kan, ini spiritual ya, bukan fisik ya, maksudnya rohani lu gitu, apa sih lu yang lu persiapin? Ya gue sih kalau naik gunung ya paling gue mikirnya positif aja. Gue naik gunung nih, gue naik gunung buat have fun, buat refreshing lah, nggak mikirin macam-macam. Pokoknya intinya kalau lu naik gunung ke gunung apa aja, lu pokoknya mikirnya positif aja. Lu jangan mikir wah gue takut A takut B, nah itu jangan. Bener. Biasanya itu dari halusinasi kita Sugesti- sendiri sih ya, sugesti sugesti kita. Iya emang. yang harusnya nggak terjadi tiba-tiba, kadang juga kan Mindset sih. ilusinasi ya, maksudnya Iya. benar-benar kayak emang nggak ada, kayak karena sugesti kita kuat tiba-tiba halusinasi langsung kayak wah Mindset ada kita dari pertama, kalau mindset kita udah nggak jelas ya udah Iya sih. bakal nggak baik sananya. Tapi Jis, kayak kan lu paling pengalaman nih di antara kita nih naik gunung, hal-hal mistis apa sih yang lu alamin Jis? Maksudnya ada gak sih? Alhamdulillah gitu ya, selama gua naik gunung, beberapa kali naik gunung, gua belum pernah tuh ngalamin hal mistis kayak gitu. Atau dari teman-teman lu gitu? Kalau teman-teman gua pernah kayak yang ngelihat makhluk hitam lah, inilah itulah. Tapi gua alhamdulillah gua sendiri belum pernah ngalamin. Soalnya gua gitu mikirnya positif lah. Gua gak mikir macam-macam. Itu sih yang terpenting. Iya sih, mindset sih kayak keimanan Kalau sih. kita udah negatif apalah, Tapi emang bakal Maksudnya, Iya soalnya sih. kadang gue kan kayak misalnya searching di googling gitu ya, maksudnya kayak pegunungan di luar gitu ya, maksudnya kayak kalau misalnya gue lihat gitu kan, misalnya naik gunung orang-orang luar gitu kan, di luar negeri gitu kan, maksudnya kayak bener-bener jauh dari kata mistis sih, maksudnya kayak gimana sih, have fun, kita Iya. naik terus kayak bener-bener nyampe view ya, bagus karena gitu. kan orang luar nggak percaya gitu. iya, Balik lagi ke Kalau mindset, kan, mindset kita ya, sendiri. kita dari nenek moyang kita Iya. budayaan udah kali ya. tahu lah mitos, mitos mistis. ini itulah. Iya banyak kayak gitulah. Jadinya kita tuh kayak kedoktrin gitu. Nah benar-benar. Udah kedoktrin dari masa lalu gitu. Cuman balik lagi dari kita sendiri dan gimana kita nyikapinya. Tergantung kitanya sendiri sih. Tapi lu Jis, misalnya kalau lu ada kesempatan buat misalnya mendaki di luar negeri gitu, pegunungan apaan sih yang pengen lu istilahnya datengin gitu? Gue pengen nyoba datengin Everest sih. Gak Itu apa-apa sih lah. emang. Iya, gak apa-apa lah gue Everest. misalnya gue Paling gak nyampe itu sih. summit, gak apa-apa gue setengah perjalanan. Intinya gue pengen nyobain dulu lah gimana sih suasana di sana gitu. Ya, gila loh, tapi di Everest kayak bener-bener hidup dan mati loh Jis. Iya sih emang. Kayak sebelumnya lu taruh harus tanda tangan kayak surat kontrak gitu kan? Iya. Kalau lu ada apa-apa di gunung terus kayak misalnya amit-amit lu misalnya lewat di gunung kan, misalnya nggak bisa balik lagi, bener-bener jasad lu nggak bisa dibawa balik kan, maksudnya Iya. kayak ya udah Emang di gak bisa di situ sih. Iya kan, kalau di Everest kan contohnya kan kayak misalnya kita lewat spot-spot banyak kan, kayak misalnya ini namanya ini dia mati sekian gara-gara ini tanggal segitu gitu kan, kayak bener-bener mayatnya digeletakin gitu aja kan. Iya. Gue lihat-lihat di YouTube juga banyak sih tuh mayat-mayat di sepanjang perjalanan gitu kan. Kan Tapi- sana sih nggak ini juga jasadnya nggak bau kan. Iya kan, Dingin beku banget. juga kan. Iya. Suhunya dingin banget. Parah. Soalnya dari summit juga harus pakai oksigen lagi. Dan Kalau ke kebanyakan summit. di sana hipotermia sih ya, Hmm. yang lewat-lewat di sana nggak bisa balik lagi. Makanya gue baca-baca kalau di Everest tuh minimal ya paling cepat itu 2 minggu gitu. Naik Everest. Soalnya penyesuaian juga kan. Oh, jadi kita sebelum naik itu ada pelatihan apa gimana sih di Everest yang lu setahu lu? Setahu gue sih bukan Kayak step pelatihan. by step ya. Iya, Misalnya misalnya nggak bisa langsung summit gitu. nggak bisa. Adaptasi kali ya. Iya, dari buat suhu, adaptasi cuaca. juga. Adaptasi dulu. misalnya di pos ini nih berapa hari, Iya. pos ini berapa hari. Nggak kayak kan kalau kita ke Gunung Gede tuh paling sejam berapa jam gitu. Iya. Tapi budget buat ke Everest gila loh. Kalau dengar-dengar sih. hampir miliaran enggak sih? Iya. Buat Gua orang denger-denger, Indo kan? iya. Bisa emang.
Karena emang siapa tuh yang YouTuber yang ke Everest gagal kok Si Jawin. Jawin kan Iya. Jawiner kan Gila Bang Jawin tuh. dia Kalau juga gas nggak summit, dia ngap tuh. Karena kan napas juga. iya, oksigen kalau nggak juga salah temennya sih hampir hipo, makanya dia ini mutusin buat berhenti. di perjalanan Iya. balik langsung Gila sih turun. dia. Mulai ini juga singkat sih dia, cuman berapa minggu doang kalau nggak salah, seminggu kalau nggak salah dia. Iya. Tapi Everest ya. ngeri batuk juga kan, batuk apa tuh? Iya. Darah ya. Iya. Karena kan dingin banget. Dingin. Apa Paru-paru dah kali sebutnya tuh? ya. Hipotermia kan Bukan, Bukan. lagi. Bukan apa? Bukan hipotermia. Dari paru-parunya Iya. kalau nggak salah, apa lupa. Ada lah pokoknya batuk-batuk gitu. Beuh. Sama juga itu bermasalah lah kalau maksudnya kita berarti lanjut. naik gunung bukan hal yang sepele ya maksudnya kayak Iyalah. benar-benar harus didampingi ahli jangan Pokoknya macem-macem jangan nganggap remeh lah kalau ke gunung. Asli. jangan terus jangan jual nyali kali ya maksudnya gak apa-apa Iya. tenang aja Nah, walaupun itu gua Nanti dari pengalaman gua gak takut ditaklukin gunung jadinya. iya kan Iya. sombong kan Rata-rata yang kayak gitu tuh yang kena Yang musibah. sampai. Ih. Iya kalau disaranin mah harus ada yang pengalaman Iya. kayak gitu. Kalau gua Minimal lihat-lihat orang dari YouTube. minimal orang itu udah pernah naik gunung itu sekali lah, sekali 2 kali. jangan yang Jadi tahu. nggak ada yang pernah gitu. Iya. Jangan benar-benar plus. bicara naik gunung ini kan kita lagi ngecamp di daerah pantai kan nah menurut lu toh Jis kayak perbedaan apa sih kita ngecamp di deket pantai sama di atas gunung gitu maksudnya apa ada bedanya apa gimana feelnya kali apa Ya gimana sih pastilah ada lah. Yang pertama cuaca pasti beda sih. kalau di gunung Gunung pasti dingin dong. iya. Pantai belum tentu sedingin gunung. iya sih benar-benar Yang kedua itu view-nya itu loh beda loh. benar-benar View, feel, Iya. ya beda-beda. Pasti beda sih. mungkin tapi emang enak ngecamp tuh naik gunung sih ya iya gak sih apa tergantung Tergantung sih. Tergantung. kalau menurut lu Jis lebih ke enak ngecamp di gunung apa di laut apa dua-duanya lu menurut lu enak selama ya Sebenarnya enjoy lu enjoy kalau menurut gua sih, gua sepanjang camp ya, gua selama gua bisa nikmatin, gua enjoy mau di manapun tempatnya. iya. Makanya tujuan gua nih, planning gua pengennya tuh apa namanya, traveling gitu, nyusurin gunung A, naik hutan ini. Gua pengen gitu, hidup di alam enak, kayaknya adem gitu ya. Tapi mungkin kalau lu pribadi lebih ke traveling ke tempat-tempat kayak destinasi-destinasi gunung-gunung gitu kali ya. Iya. Kalau lu tuh kayak misalnya lu suatu saat punya duit banyak, amin kan. Terus lu menurut lu hobi traveling gak sih toh? Menurut lu pribadi Gue pengen bushcraft sih. Bushcraft apa ya sebutnya? Belajar bushcraft. Iya. apaan sih? Jadi kayak gitu gue kayak bertahan diri di hutan. Iya. Cuman dengan alat seadanya. Gini lah simpelnya bushcraft itu lu survival tapi tahap rendahnya dari survival gitu. Latihan Kopassus lu. Gila. Enggak ke Kopassus sih. Iya sih sama aja. Cuman nggak separah Kopassus. Kalau Kopassus kan sampai makan tumbuhan gitu. Kita juga bisa cuman Tapi kan kalau Kita lu masih kalau bawa- emang mau bullshit kan otomatis apa yang Cuman- ada di alam kalau bushcraft tuh kayak gimana ya? Kayak seminimal mungkin alatnya gitu. Lu cuma bisa bawa pisau tapi lu bisa bertahan diri di hutan gitu. Iya. berarti lu makan apa aja yang ada dong yang bisa dimakan. Eh, Lu nggak bisa milih-milih makanan dong. Bisa begitu, bisa kita bawa makan seadanya. Tapi kan kalau Jadi makan kayak kita survival lah, kayak bertahan hidup intinya. maksudnya kan kalau makan seadanya toh itu kan namanya makanan bakalan habis kan. Iya. Dan misalnya lu masih ada waktu misalnya kalau bullshit gitu sistemnya gimana sih toh? Apa itu? Enggak kalau pegunungan kan kata Adis bilang emang ada istilahnya ada posnya terus ada jalurnya kan. Kalau bullshit itu gimana sih? Kayak istilah sih, tiba-tiba istilah. kita naik helikopter gitu kan. Enggak. Tiba-tiba turun di tengah hutan apa gimana sih? Bukan. Nah, kita- itu Apa kita ikut misalnya kayak apa sih? Travel gitu kan, travel khusus bullshit misalnya kan terus kayak banyakan orang itu gimana sih? enggak. Gimana sih sih? Kita kayak intinya balik lagi bertahan hidup tuh. Kayak kita biasa aja, kayak kita mau naik gunung, mau ke hutan, kayak mau gimana, mau camping apalah pokoknya. Cuman intinya dia kayak memanfaatin hasil alam di situ gitu. Tapi itu jatuhnya kan kalau misalnya pegunungan jatuhnya kan masih pariwisata kan Jis, maksudnya kayak Iya. benar-benar kayak udah ada jalurnya kan. iya. Kalau bullshit itu maksudnya kayak dia resmi ada bukan lembaga sih, maksudnya kayak emang ada Sama agen sih, yang sama agen sama aja. aja itunya mah. Cuman misalnya kalau naik gunung lu bawa kompor Iya, lah, komplit bawa gitu lah ini intinya. komplit. Kalau bushcraft lah misalnya lu Adanya. bawa tenda Seminimal doang doang. kan. Iya. Terus sistem itu gimana sih kan kalau pegunungan kan kita wajib dong rombongan.
tim. Iya. Kalau basket gimana? Kok? Itu sih gimana kita, ada yang gue lihat di YouTube juga, ada yang sendiri, ada yang berdua. Tergantung kitanya juga sih. Kalau kita udah expert nih, kita udah gue mampu nih sendiri, ya boleh. Tapi kalau untuk awal-awal gue saranin jangan sih. Iya. Sama aja kan naik gunung. Kalau pertama kali ini. Itu juga jadi kita bisa belajar kalau kita tersesat. Iya. Enggak tuh, lu dapat inspirasi pengen basket itu dari mana sih tuh? Maksudnya Iya. kayak itu aneh dong. Gue apa ya, senang aja lihat yang gitu kayak di YouTube gitu, lihat kayak bertahan hidup kayak gitu. Jadi kayak berpikir imajinasi lah gitu. Di dunia tuh apa? Nggak mungkin seutuhnya kita tuh bakal di kota enak gitu kayak gitu. Ah iya, iya. Pasti ada. Jauh dari hingar-bingar Ah, kota iya. yang canggih. Pasti yang- ada masanya lah. Masanya yang lu bakal gimana cara hidup terus begini gitulah. Intinya kayak ya lu bertahan hidup tapi apa? Bukan di kota gitu, kayak kalau di kota kan enak, misalkan kayak lu mau beli apa, beli ini, tinggal beli, makan beli gitu. Intinya lu harus kalau mau sesuatu harus ada usahanya lah intinya. Kayak gitu. Tapi Kayak tuh just seperti kayak dulu lagi lah. Tapi tingkat apa sih kayak tingkat kecelakaan apa? Yang Naik lu gunung sama bootcamp. sama pegunungan lebih gilaan basket Iya, dong. Kayak iya misalkan sih, kalau gunung kan ada trek-treknya tuh. Kalau basket kan benar-benar kita di alam liar kan. Gue lihat Maksudnya juga masak dari batu. Lu cari batu nih buat wajan, tapi yang pipi gitu batunya yang datar bisa jadi wajan kayak gitu. dan musuh terbesar maksudnya hewan-hewan liar dong toh. Itu udah pasti, cuman kita tapi katanya apa, tahu mitos atau apa, katanya kalau hewan-hewan itu nggak sampai ke jalan pendaki. Iya. Soalnya hewan juga Gua tahu tahu ya. sih mana jalur yang sering dilewati orang sama mana jalur yang belum pernah gitu dilewatin orang. Teritori kali ya, Iya, dia udah daerah punya teritori sendiri. daerah kekuasaan kayak gitu kan. Soalnya teritori. hewan juga kalau kita gak ganggu dia gak bakalan Iya, ganggu. gak ganggu. Soalnya dia ganggu itu pertahanin diri dia sendiri gitu. Intinya itu Dia sih juga ya, takut. Iya. balik Hewan lagi tuh Sebenarnya takut. sama-sama takut intinya sih. dia takut cuman mempertahankan diri dia ngelawan gitu kan. Iya. Tapi tanpa hewan itu sadar mungkin tiba-tiba membunuh manusia Iya. gitu kali ya mungkin. Iya sih gitu. Bukan emang maksudnya buat mangsa manusia kali ya. Iya. Unik tuh basket tuh. Ya, gitu. Jarang-jarang. Jadi kita nggak perlu bawa alat banyak-banyak, bawa nggak terlalu banyak. Minimalisir bawa carry, mungkin ya. lah. Tapi Carry kan juga toh, kecil. apa kalau tadi Adis bilang kan dia bukan gol dia di luar negeri kan Everest kan. Kalau lu pengennya di hutan mana gitu, hutan-hutan Amazon misalnya. Wah, kalau Brazil. Amazon terlalu ini sih gua. Tapi Ekstrim ya? pengen juga sih, cuman mungkin Apa di hutan Kalimantan dulu deh. ya mungkin gua Masuk yang ke Baduy Kalimantan. gitu. Kalau enggak yang di sinilah, deket-deket sini dulu. Karena Sukabumi di mana toh? Banyak. hutan. Lu kalau mau bootstrap cobain aja di Pondok Halimun noh, mau deket Curug Curug Ciberem. Nah, Itu Enak, buat kaki gunung. buat pemula kali ya, masih bisa Iya. kali ya. Masih bisa kali ya. Lumayan cuman sih. ya harus nyali aja sih. Iya sih. Nyali harus emang benar-benar dipertaruhkan. Mungkin intinya kalau di Indonesia lebih ke mitosnya kali ya toh. Iya. Itu Maksudnya dia benar. tanpa lu sadar juga pasti lu ada Kebawa. rasa ketakutan lah buat Iya. kayak- Pasti itu. iya kan. Maksudnya itu kayak doktrin emang lu tadi bilang kan kayak turun temurun kan. Iya. Maksudnya kayak walaupun kita seberani-berani kita kan kita ada doktrinan buat Iya. takut akan hal mistis gitu kan. Pasti. Makanya itu kayak udah nggak lepas, udah budaya gitu. Dari dulu, cerita dulu. Tapi intinya balik lagi sih, sendiri sih. Tapi kan tuh kalau Ajis kan dia naik gunung karena dibawa teman-temannya tuh. Ke doktrin kan dia. Kalau lu tuh kayak kepikiran bosnya apakah sendiri gitu, apakah Kayaknya gimana? sih kayak yang Enggak, lu kayak terinspirasi dari mana sih tuh? Itu hal aneh kan. gue seneng aja, apalagi kalau sambil mancing gitu kan. Hobi gue mancing kan enak tuh. Gue sambil bikin tenda dari apa? Bikin Oh, pipak gitu ya. Ya dari rantai-rantai. Kan kayak begitu kalau buset tuh. Pokoknya lu manfaatin dalam tuh. Iya, semaksimal mungkin Iya. ya, dengan Alas alat seadanya, seminimal iya. mungkin ya. Kayak primitif gitu, kayak ada tuh di YouTube primitif iya. kayak gitu. Kayak gitu enak tuh gue pengen aja gitu ngecamp ke sungai sambil mancing gitu kan. Kalau mau mah rumah gue di situ. Iya, gitu sih, emang indah sih kayak Iya. kalau kata orang Sunda apa? Tiis cili Teis cili herang panah gitu. iya kan kayak Adem gitu ya kelihatannya. back to nature itu kan, kembali ke alam gitu kan.
nggak terlalu mikirin wah kota bingar gitu. Terus kayaknya kalau emang orang Sunda buat bertahan di alam kayaknya rada gampang sih tuh ya, maksudnya kayak Bisa. dia kayak lalab-lalaban kayak Ya, karena daun-daun orang Sunda daun tuh gitu sih. ya kayak gitu. Kayak budayanya. dengan tanpa lauk pun gitu kan, kayak misalnya kayak ada nasi gitu kan sama lalap, makan, terus kan iya. kayak misalnya kayak maksudnya kayak lebih simpel lah gitu itu. Iya. Banyak lah dulu. Soalnya juga didikan dari kecilnya juga sih. Iya kan, Jadi kebiasaan dari kecil udah agak asing lah iya ibaratnya. kan. Tapi itu untuk orang-orang Sunda tradisional kali, maksudnya kayak benar-benar masih ada. Iya sih. Iya kan. Masih deket lah ke kebun gitu. Iya kan, masih Masih agak bener-bener, perkampungan. Kalau- Kalau udah ke kotanya sama aja sih sebenarnya. mungkin lebih ke ada mungkin cuman jarang. Ya kali. jarang. Paling di kotanya rata-rata orang-orang tuanya lah. Nah, yang berumur. ngalamin lah, mungkin si anak-anaknya cuma dengar cerita doang. Iya. Belum tentu ngerasain yang di kota itu.